mereka tuh ya akan menginginkan gitu ya agar kita itu kembali gitu kepada kekafiran setelah kita beriman gitu. Mereka tidak akan senang gitu ya kepada kita hingga kita mengikuti agamanya mereka gitu. Itu udah sunah-sunah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau saya mungkin di awal ya salah satunya emang jujur kiblat saya kan Dokter Karissa gitu ya. Waktu Dokter Karissa di awal, jujur kita kan mikirnya gini ya Dok ya. Dulu kan surga itu ada juru selamat. Sekarang seperti kata Ustadz Waloni itu ya Waloni, ini nggak ada juru selamat, cari selamat sendiri kan gitu ya. Jadi otomatis kan kita ini pertama yang dihitung kan kalau awal-awal ya maksudnya pahala kan gitu ya. Wah ini semua dikejar pahalanya kan gitu ya. Kita pengen pahala sebanyak-banyaknya. Saya dengar juga pertama kali dari Dokter Ija tentang sholat duhur itu loh Dok. 12 rakaat gitu loh. Saya waktu kok bisa ya 12 rakaat dari mana kan gitu kan. Dokter bilang pokoknya kalau 12 rakaat insya Allah maksudnya mengharamkan diharamkan api neraka diharamkan gitu terhadap jasad kita. Nah siapa yang nggak pengen ya Dok ya gitu loh maksudnya mendapat itu gitu loh. Jadi terus gimana? Oh ya jadi 4 rakaat qobliyah, dua rakaat lalu setelah itu duhurnya fardunya 4 rakaat, setelah itu ba'diyahnya. Alhamdulillah selagi saya ada waktu saya pasti kejar itu Dok ya. Tapi terakhir kan sekarang pola pikirnya udah beda. Jadi ada teman kebetulan bilang, ini Bu, semua pahala kita ini juga tidak menjamin kita masuk surga. Kalaupun kita masuk surga itu ya karena ridhonya Allah. Justru mendengar kata itu saya lebih lega gitu Dok, bahwa kita nggak berlomba-lomba sendirian gitu ya. Memang kita juga sholawat Nabi ya untuk memohon syafaatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi cuman bedanya kan kita memang tidak ada jaminan gitu ya. Seperti ajaran sebelumnya kesannya kan jaminan gitu. Tapi di sini kita lakukan aja bagian kita, syariah kita sebaik-baiknya. Selama kita sehat ya udah kita kerjakan ya apapun semua itu. Sholat sunnah atau apa, puasa sunnah, yang sunnah-sunnah kalau bisa kan dikerjakan gitu ya selagi masih ada waktu gitu ya. Dan tentunya yang fardu kan memang wajib gitu. Jadi kalau saya seperti itu, jadi pola pikir saya itu ya dulu semua udah kayaknya pasti gitu ya. Kalau di sini ya insya Allah makanya kan gitu ya. Jadi dulu saya kalau dengar insya Allah itu kesannya orang kan ambil kesempatan gitu loh. Kalau dia nggak menepati janji ya udah insya Allah gitu loh. Padahal sebenarnya kan bukan itu. Kita ikut sertakan Allah dalam segala hal. Terus yang kedua Dok, ini udah ada 3 pertanyaan Dok. Yang kedua, yang kedua ini, jadi kalau dokter sendiri ya maksudnya yang saya tahu kan yang ada di YouTube mungkin ada yang lebih lagi. Jadi tindakan apa yang dokter itu sudah lakukan ya sejak awal dari mu'alaf sampai sekarang maksudnya untuk meningkatkan iman dan Islam? Ya sama aja sih Bu sebenarnya. Sama kayak Bu Neni, Bu Sivana juga gitu ya, menjalankan yang fardu gitu ya, menghidupkan sunnah, kemudian belajar ngaji, masih ikuti kajian-kajian. Kalau belakangan kadang ya sharing-sharing di majelis taklim, komunitas-komunitas seperti itu, zikir petang, zikir pagi itu yang nggak boleh tertinggal ya. Dulu saya ingat pesan Umi Irena Handono itu untuk jangan tinggalin zikir pagi dan petang itu. Karena itu seperti perisai buat kita gitu ya, yang melindungi kita gitu dari setiap serangan gitu ya. Nah itu yang nggak boleh ditinggal itu apa ya, itu aja mungkin Bu antara lain ya, sama seperti yang lainnya lah gitu. Iya ya rasanya kurang terus waktu ya Dok ya untuk belajar itu ya Dok ya. Pengennya itu. Kak Tere tuh selalu ngomongnya kan kalau ketemu ya kita kan ingat mati itu karena pikir waktu kita tuh kan nggak banyak sebenarnya gitu ya. Sementara PR-nya tuh masih banyak banget. Gitu, betul. Iya. Alhamdulillah.
Saya ada pertanyaan untuk Dokter Ica mengenai kan banyaknya upaya pemurtatan gitu ya dari umat sebelah gitu pada orang-orang Muslim gitu ya. Terus menurut Dokter Ica apa yang harus dilakukan umat Islam gitu untuk supaya kita tuh bisa mencegah atau mewaspadai upaya-upaya pemurtatan seperti itu, Dokter Ica? Iya, kalau upaya pemurtatan itu sih sebenarnya udah pasti akan terus terjadi ya. Karena kan sesuai Quran surat Al-Baqarah itu udah disebutkan ya ayat 109, ayat 120 dibilang kan mereka tuh ya akan menginginkan gitu ya agar kita itu kembali gitu kepada kekafiran setelah kita beriman gitu. Mereka tidak akan senang gitu ya kepada kita hingga kita mengikuti agamanya mereka gitu. Itu udah sunatullah udah memang seperti itu gitu ya. Nah, dan memang akhir-akhir ini itu geliat permurtatan itu ya udah makin kuat ya dan terprogram gitu. Bahkan sasaran utama itu di daerah pelosok-pelosok mungkin ya yang jauh dari perhatian gitu ya, dari perhatian kita khususnya gitu ya. Orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi itu kayak sasaran utamanya gitu. Nah, mungkin yang kita harus lakukan gitu ya, kalau selama ini sudah ada mulai pembangunan masjid di daerah pelosok itu mungkin ya salah satunya bisa juga gitu ya, karena kan mungkin kalau terkendala tempat ibadahnya makin jauh gitu gak difasilitasi ya nanti mungkin makin sulit gitu ya mereka mau beribadah gitu kan. Nah terus juga nggak cukup dengan bangun masjid aja sih, mungkin kitanya juga harus pembinaan, penguatan, bikin program-program penguatan akidah langsung ke sana gitu ya, dari setiap kita majelis taklim gitu ya, karena kan memang di dalam Islam itu nggak ada islamisasi gitu ya karena kan kita prinsipnya tidak ada paksaan dalam memeluk Islam gitu ya, lakum dinukum waliyadin gitu-gitu. Nah jadi yang perlu kita kuatkan ya bukan ya mungkin ada orang yang melakukan bagian dakwahnya juga tetap ada gitu, tapi terlebih sih menurut saya itu lebih ke penguatan akidah kita kaum muslim gitu ya, ke internal kita sendiri yang gak boleh kalah kuat dan harus terprogram juga gitu. Itu sih mungkin Bu Sivana kalau menurut saya gitu. Ya, Mungkin ada kata dari Bu Leni. Penguatan akidah ya Dokter Ica ya. Betul. Cileni, gimana Cileni? Ada yang mungkin mau ditambah? Iya mungkin ya, jadi memang justru orang-orang, karena kita ini kebetulan mu'alaf, otomatis kan beda ya, istilahnya itu mu'alaf yang memang mencari gitu ya, jadi kita ibaratnya nggak usah disuruh pun kita pengen terus untuk mengetahui gitu ya. Tapi bagi mereka yang lahirnya itu udah muslim, rasa untuk apa ya, seperti itu mungkin nggak ada gitu ya. Nah itu yang sebenarnya ya mungkin kalau bagi mereka yang jauh di pelosok itu mungkin ya memang belum terjangkau ya. Tapi kalau untuk yang di kota yang ada pendidikan itu ya memang semua dari pendidikan ini ya usia dini itu yang terus untuk apa ya dikuatkan gitu ya akidahnya ya, sehingga mereka juga bersyukur. Sebenarnya itu yang perlu ditetapkan tuh bersyukur bisa lahir Islam gitu loh. Nah ini yang mungkin bagi umat Islam sendiri, mereka kadang saya ketemu dengan orang Islam pun kayak ya alhamdulillah ya, kita semua ini kan pengen segera habis Quran gitu ya, maksudnya bagaimana bisa menghafal gitu ya. Tapi bagi mereka yang sudah Islam mungkin puluhan tahun pun ada yang mungkin ya maaf belum bisa, bahkan belum bisa membaca gitu ya, karena memang tidak ada yang dalam tanda petik mungkin mengajarkan gitu loh. Dan kalaupun mereka bisa membaca, mereka tidak mengerti artinya. Sehingga saya pernah ketemu teman itu sudah misalnya khatam, sudah bisa baca Al-Quran, sudah khatam, tapi tidak tahu arti terjemahannya gitu loh. Karena kan banyak Al-Quran zaman dulu kan nggak ada bahasa Indonesianya ya gitu loh. Sehingga mereka kan nggak memahami artinya. Itu ada yang akhirnya nikah dengan non-muslim, akhirnya ikut gitu. Ya memang kita sebenarnya perlu bergandeng tangan ya semua, apalagi sekarang udah banyak ya lembaga-lembaga muslim gitu ya yang bertebaran istilahnya, itu sebenarnya bergandeng tangan supaya nggak tumpang tindih gitu ya. Jadi
bagi tugas gitu ya, ini bagiannya ini, jadi benar-benar bisa merata gitu ya, merata. Dan tapi sekali lagi juga semua itu qadarullah gitu ya, jadi ya Allah udah nentukan gitu ya. Ada orang yang mungkin Islam lahir lalu tengah-tengahnya mungkin istilahnya murtadin, endingnya balik lagi, itu ya ada kan gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa ikhtiar semampu kita, dan juga kita memohon pada Allah, karena apa ya, seperti kata Dokter Ica, memang upaya itu selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi, seperti itu.